pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Tekengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 17 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya ASDP Banda Aceh optimalkan layanan terbaik bagi pemudik. Kemudian Gubernur Aceh resmi memberhentikan Sairun dan menunjuk Asrul As-Sani sebagai PLT Sekda Subulus Salam guna mempercepat akselerasi kinerja birokrasi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami akan mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. PT ASDP Cabang Banda Aceh optimalkan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa selama periode mudik maupun balik. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pergerakan penumpang mulai meningkat di Pelabuhan Ulele Banda Aceh seiring dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri. Lonjakan penumpang diprediksi akan terus meningkat termasuk pasca Lebaran karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sabang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Kantor Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan memastikan kesiapan petugas kapal penyeberangan beserta fasilitas terbaik bagi masyarakat yang terdaftar dalam program mudik gratis maupun secara mandiri. Terdapat dua lintasan yang dilayani pihaknya yakni Pelabuhan Ulele Baluhan Sabang dan Ulele menuju Pelabuhan Lamteng, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar maupun sebaliknya. Nah, kami memiliki 3 kapal, 2 kapal komersil dan 1 kapal perintis. Nah, kami juga telah dilakukan ramcek oleh KSOP di beberapa waktu yang lalu sehingga armada-armada kami dipastikan siap dalam melayani angkutan Lebaran tahun 2026 ini.
Kepala UPTD Wilayah 1 Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Aceh, Husaini Jamil mengimbau masyarakat membeli tiket secara resmi tidak melalui calo atau perantara karena dapat merugikan pengguna jasa. Wajib membeli tiket. Jangan mau ditawarin murah 10.000, murah 20.000, tapi tiket tidak dapat, asuransi tidak ada. Kalau terjadi kecelakaan di dalam pelayaran tersebut, ini tak bertuan nanti, tidak ada klaim asuransi, tidak ada data di manifest. Adapun untuk memudahkan, sudah tersedia layanan pembelian tiket secara online melalui Verizi. Informasi terkait jadwal keberangkatan kapal dapat diakses pada Instagram Dinas Perhubungan Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, jembatan penghubung antara Desa Menasah Krung dan Desa Arabungong mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu. Kini sudah bisa kembali dilalui. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. Jembatan penghubung dua desa, yaitu Desa Menasah Krung dan Desa Arabungon di Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, diresmikan oleh Komandan Kodim 0111 Biren, Letkol ARH Lutfi Novriadi, Senin 16 Maret 2026. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di daerah, khususnya terkait akses transportasi yang sebelumnya terhambat akibat rusaknya jalur penghubung antar desa. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya. Untuk diketahui, jembatan penghubung tersebut mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu. Camat Pedada, Eri Seprinaldi, turut berterima kasih karena pembangunan jembatan ini akan memudahkan masyarakat, khususnya siswa-siswi yang akan berangkat ke sekolah. Alhamdulillah, ya, dengan ketika bencana jembatan ini hancur, tapi sekarang sudah dibangun oleh jajaran TNI dan alhamdulillah setelah bisa bermanfaat untuk masyarakat kami. Alhamdulillah anak-anak sekolah yang mungkin dulu ketika jembatan ini tidak ada harus melewati dari Kedai Pedada mungkin jauh sekitar 5 km, tapi dengan jembatan ini mungkin hanya 200 meter setelah sampai ke sekolahnya. Begitu juga dengan petani yang ada di kampung sebelah. Masyarakat berharap keberadaan jembatan Perintis Garuda tidak hanya menjadi sarana penghubung antar desa, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah serta mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, arus mudik Terminal Lok Sukun masih terlihat sepi di siang hingga sore hari. Berikut dilaporkan Aldo Numero dari Terminal Angkutan Utama dari Aceh Utara. Selengkap dilaporkan oleh Aldo Numero. Ya, baik para pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Terminal Lok Sukun. Dan bisa saya informasikan untuk kegiatan arus mudik lebaran saat ini di siang menjelang sore untuk wilayah kota Lok Sukun di Aceh Utara ini masih sangat minim. Dan juga tadi saya sudah konfirmasi dengan beberapa anggota penjualan di loket Terminal Lok Sukun, itu mengatakan bahwasanya puncak untuk aktivitas mudik itu di malam hari menjelang Idul Fitri. Apakah ada peningkatan ataupun tetap seperti biasa, Pak? Ya, kalau memang selama dalam 2 hari ini mau dekat-dekat Lebaran penemahannya ada. Cuman yang penemahan gratis nantilah selepas Lebaran, karena orang ini yang mudik lepas Lebaran nanti. Pas Lebaran ya. Puncaknya biasa kalau misalnya Lebaran yang udah puncaknya itu Lebaran mulai H3 lah. H3 ya. H3 sampai kadang kita kebanyakan kalau di Putra Pelangi ini kebanyakan penumpang yang mudik ini orang luar kota, Pekanbaru, Jambi, arah sana lah. Kalau tapi yang Medan kemarin mungkin masih HS, mobil HS yang apa itu yang kecil itu. Ya. Untuk intensitas penumpang ini sering didominasi apakah pagi, siang atau malam, Pak? Kalau keberangkatan kita mobil trip ya, kalau bus kita itu kalau pagi jam 10 berangkatnya. Dan juga tidak ketinggalan di sini udah bersama saya Bang Safri
yaitu salah satu anggota dari Korlantas Aceh Utara, Polres Aceh Utara, menangani untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat pemudik di tahun 2026 ini. Izin Bang. Ya. Untuk kegiatan sendiri Bang, dari Polres Aceh Utara melalui Satlantas Polres Aceh Utara di mudik tahun 2026 ini seperti apa Bang? Baik. Untuk kegiatan kami dari Satlantas Polres Aceh Utara, kami ada 2 pos, yaitu pos pertama pos pelayanan, yaitu yang ada di Luk Sukun yang di belakang kita ini. Satu lagi pos pengamanan yang ada di Pantai Labu. Jadi kedua pos setiap harinya 1 regu 1 kali 24 jam selama operasi ini. Ya, 1 regu ada berapa orang nih Bang? Terdiri dari instansi mana nih Bang? Dari Polres sendiri ada 15 personil, baik itu dari Lantas, Reskrim, Samapta, dan lain-lainnya. Untuk dari satuan samping ada dari pihak TNI, kemudian Dinas Kesehatan, Pol PP, kemudian dari Disub, dan ada dari bantuan komunikasi dari Rapi itu. Iya Bang, biasanya nih arus mudik terjadi meningkatnya, puncaknya itu kapan Bang? Puncaknya paling H-2 itu. Itu dari mulai malam sampai pagi sampai sore itu udah mulai ramai. Ya, aktivitas untuk pemudik sendiri nih Bang, apakah dari pagi, siang, sore atau malam yang banyak ini Bang? Rata-rata kalau untuk melewati Aceh Utara itu kebanyakan dari jam 8 malam sampai pagi itu. Iya. Karena melintasi Aceh Utara. Iya. Ada himbauan sedikit Bang untuk para pemudik, supir-supir nih Bang? Himbauan dari kami ya paling ya kalau seandainya lelah, capek silakan berhenti. Di kami ada obat-obatan, ada minuman juga, ada tempat istirahat yang bisa lah untuk istirahat untuk sejenak daripada harus dipaksakan berakibat fatal, bisa jadi kecelakaan atau dan lain-lainnya. Baik para pendengar, demikian informasi singkat dari kami untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Terminal Luk Sukun dalam program Mudik Lebaran 2026. Mudik aman dan nyaman bersama RRI didukung oleh Jasara Harja, Wings Food, dan Indosat. Saya Aldul Meruh, kembali ke studio. Baik pendengar, masih dari Kota Lok Sumawe, meskipun megang Idul Fitri 1447 Hijriah tinggal beberapa hari lagi, namun tidak semua peternak memiliki ketersediaan sapi untuk disembelih. Selengkapnya dilaporkan Nasrullah. Menjelang megang Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, tidak semua peternak memiliki ketersediaan sapi untuk disembelih, seperti yang diakui salah seorang peternak di Kota Lok Sumawe, Dakir. Menurutnya, meskipun ia masih memiliki sapi 29 ekor, namun semua hewan peliharaannya tersebut belum bisa untuk disembelih untuk megang, karena ukurannya belum mencukupi. Untuk itu, pada megang Idul Fitri tahun ini, pihaknya tidak menjual sapinya untuk megang. Alhamdulillah, saat ini sampai megang ini masih agak lumayan, masih kayak dulu lah, nggak ada kendala aja di lapangan. Jumlah lembu yang masih kita tersedia berapa Bang untuk saat ini? Saya punya untuk sekarang 29 ekor, Ya. bukan jantan semua itu. Ada betinanya? Ada betinanya. Sudah ada yang charter Bang untuk megang Bang? Untuk kali ini saya pun kebetulan yang bisa disembelih nggak ada, sama kita agak kecil kayaknya. Berarti kita masih, kalau stok ini masih banyak Bang untuk. Alhamdulillah. Bang, taksiran harga berapa Bang per kilo untuk megang ini kalau dari prediksi Bang Dakir? Kalau kita lihat di lapangan, kalau masalah lembu kita, lembu kampung lah kita bilang, lembu Aceh, berkisar masih tetap dia megang-megang yang udah lewat sekitaran 140.000 per kilo. Itu kalau kayaknya udah bertahan tuh harganya. Kalau lembu lain agak di bawah daripada lembu kita aja. Memang udah kayak gitu ya. Sementara itu, disinggung dengan prediksi harga daging megang pada perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah
Menurutnya, harga daging sapi kampung atau lembu Aceh diperkirakan masih bertahan di angka Rp180.000 per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi dari luar daerah diperkirakan harganya berada di bawahnya. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, dari Melabuh diberitakan jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Polres Aceh Barat standbykan 2 unit pos pemantauan arus mudik dalam memberikan pelayanan dan pengamanan bagi pemudik yang melintas di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Aceh Barat mendirikan 2 pos, yaitu pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang melintas di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa 2 pos tersebut terdiri dari pos pelayanan dan pos pengamanan yang disiagakan dalam selama 24 jam penuh untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik yang melintas. Untuk pos pengamanan ditempatkan berlokasi di depan pintu masuk Pelabuhan Kapal Kuala Bubun, Kabupaten Aceh Barat. Pos tersebut difokuskan untuk mengamankan arus kendaraan serta aktivitas masyarakat yang keluar masuk pelabuhan. Di lokasi kedua pos tersebut telah disiapkan berbagai fasilitas untuk masyarakat, tempat istirahat bagi pemudik yang melintas, dan juga memberikan pelayanan kesehatan bagi pengguna jalan yang membutuhkan. Dalam rangka memberikan jaminan keamanan pada saat operasi ketupat ini, ya, jelang Lebaran, kita mendirikan 2 pos. Yang pertama adalah pos pelayanan. Ini ada di gardu lalu lintas yang ada di Kota Melabuh. Yang ini memang kita tujukan untuk tempat pelayanan bagi para pemudik yang mungkin melintas di Kota Melabuh, yang membutuhkan istirahat, membutuhkan bantuan pengecekan medis. Kami siapkan di pos pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga siapkan pos pengamanan yang kami dirikan di pelabuhan, ya di Pelabuhan Bubon kita dirikan pos di sana karena kami mendapatkan rincian daftar keberangkatan daripada kapal di pelabuhan tersebut. Pengamanan arus mudik Polres Aceh Barat juga berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor, diantaranya unsur TNI, instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, serta dari organisasi kepramukaan. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik serta meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Ia juga menghimbau agar seluruh masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, baik itu rambu-rambu perintah, larangan maupun petunjuk, dan selain itu juga sebelum melakukan kendaraan jarak jauh untuk melakukan pengecekan yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi rem, lampu kendaraan, serta kondisi mesin, serta juga kelengkapan surat-surat kendaraan yaitu STNK, SIM, dan pelengkapan lainnya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tuntaskan bacaan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dinas Syariat Islam Benar Meriah gelar doa bersama. Selengkapnya dilaporkan Alfi Syahrin. Dinas Syariat Islam Kabupaten Benar Meriah menggelar doa bersama khatam Al-Quran di kantor dinas setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amalan rutin selama bulan suci Ramadan yang diikuti oleh seluruh pegawai. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Benar Meriah Taslim mengatakan, sejak awal Ramadan, pihaknya secara rutin melaksanakan tadarus Al-Quran bersama di lingkungan kantor. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kecintaan para pegawai terhadap Al-Quran sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang diturunkan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Alhamdulillah di Dinas Syariat Islam di bawah bimbingan Pak Sekretaris dan Pak Kabid bahwa hari ini kita sudah menghatamkan Al-Quran dan barusan kita membaca doa sesuai dengan visi misi Bupati bahwa hari ini Dinas Syariat Islam sudah menyampaikan
cinta Al-Quran, sehingga pada hari kita hatam Al-Quran. Terima kasih kepada semua keluarga besar Dinas Riayah Islam yang telah menggalakkan Al-Quran. Demikian. Ia berharap Al-Quran tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, sehingga kebiasaan membaca kitab suci tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Kami keluarga besar Dinas Syariah Islam Kabupaten Bener. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Puluhan jemaah mengikuti ibadah suluk di Dayah Istiqamatuddin Darul Wa'di, Kota Sabang selama bulan Ramadan. Kegiatan ini menjadi sarana membersihkan hati dan memperkuat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian zikir, wirid, dan ibadah yang dilakukan secara teratur. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Ibadah suluk menjadi salah satu amalan yang dilakukan sebagian umat Islam untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini dilaksanakan di Dayah Istiqamatuddin Darul Wa'di, Kota Sabang, dan diikuti oleh puluhan jamaah setiap bulan Ramadan. Ketua Umum Dayah Istiqamatuddin Darul Wa'di, Syaiful Bahri, mengatakan suluk merupakan salah satu jalan dalam tarekat untuk membersihkan hati dan jiwa. Melalui ibadah ini, jamaah dibimbing untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan tuntunan seorang mursyid. Ibadah membersihkan hati untuk benar-benar bertakarub ilallah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga banyak masyarakat, ulama, dewa guru, santri, yang mana dalam mendekatkan diri kepada Allah itu ada tuntunannya. Kalau kita sendiri kadang-kadang tidak akan terasa, tidak akan meresap jiwa kita kalau tidak ada penuntun. Nah, kita namakan kalau dalam tarekat itu namanya mursyid. Jadi mursyid itu yang akan menunjuki, itu mursyid itu sebagai penunjuk. Ia menjelaskan selama mengikuti suluk, para jamaah menjalani berbagai rangkaian ibadah yang dilakukan secara teratur setiap hari. Kegiatan tersebut meliputi sholat 5 waktu berjamaah, sholat sunnah, zikir, serta berbagai wirid yang telah ditentukan. Selain itu, jamaah juga menjalani tawajuh yang dilakukan beberapa kali dalam sehari. Tawajuh ini merupakan bentuk perenungan diri dengan mengingat dosa-dosa serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, dalam suluk jamaah juga diberikan amalan zikir secara bertahap sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh mursyid. Amalan tersebut bertujuan untuk memperkuat spiritualitas serta melatih pengendalian diri selama menjalani suluk. Selama menjalani suluk, jamaah juga diwajibkan mematuhi sejumlah aturan dan pantangan. Salah satunya tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang berdarah seperti daging, ikan maupun telur. Pantangan tersebut bertujuan agar jamaah dapat menahan hawa nafsu serta lebih fokus dalam menjalankan ibadah. Selain itu, jamaah juga dianjurkan untuk menjaga pandangan dan memperbanyak zikir serta tafakur. Sementara itu, salah seorang jamaah suluk Afdal mengaku merasakan ketenangan batin selama mengikuti ibadah tersebut. Ia menilai suluk menjadi sarana untuk memperkuat spiritualitas melalui zikir dan ibadah yang dilakukan secara rutin. Alhamdulillah, ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan batin, ketenangan jiwa itu terasa lezat, yang mana rasa ini tidak bisa diungkapkan dengan lisan semata. Jadi Allah curahkan cahaya nur zikir itu bagi orang-orang yang memang mau untuk menjalani jalan para ulama-ulama dahulu. Semua kita pun masih bisa, walaupun banyak kesalahan, tapi jika kita mau, maka Allah akan memberikan keridhaan dan karunia-Nya kepada kita semua. Ia menambahkan, ibadah suluk juga menjadi latihan spiritual agar kebiasaan ibadah yang dijalani selama suluk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jamaah diharapkan tetap menjaga kedekatan dengan Allah meskipun telah kembali beraktivitas di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Gubernur Aceh resmi memberhentikan Sairun dan menunjuk Asrul As-Sani sebagai PLT Sekda Sebulu Salam guna mempercepat akselerasi kinerja birokrasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Sebulu Salam resmi melakukan perombakan di jajaran birokrasi. Langkah itu menindaklanjuti keputusan Gubernur Aceh terkait pemberhentian Sairun dari jabatan Sekretaris Daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja dan rekomendasi BKN, Wali Kota Sebulu Salam M. Rashid Bancin bergerak cepat dengan menunjuk Asrul As-Sani sebagai pelaksana tugas Sekda Kota Sebulu Salam. Langkah itu diambil guna menjaga stabilitas roda pemerintahan dan administrasi daerah. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Pendopo pada hari Senin kemarin juga mencakup sejumlah pejabat pratama administrator hingga jabatan pengawas. Dalam arahannya, Wali Kota Sebulu Salam menekankan bahwa jabatan adalah amanah untuk mempercepat akselerasi kinerja. Ia berharap pimpinan baru ini nantinya dapat mampu membawa semangat segar dalam merealisasikan target pembangunan daerah yang belum tuntas. Tanggal 16 Maret 2026, kami selaku Wali Kota Sebulu Salam dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kota Sebulu Salam. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Wali Kota juga menitipkan harapan besar bagi Asrul yang mampu untuk dapat menjalankan fungsi koordinator antara satuan kinerja perangkat kota dengan lebih efektif. Kehadiran pimpinan birokrasi yang baru diharapkan juga mampu membawa semangat baru dalam merealisasikan target-target pembangunan daerah. Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kota Sebulu Salam Rano Saraan memastikan bahwa seluruh proses administrasi pemberhentian dan pengangkatan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses evaluasi yang menjadi dasar usulan ke Gubernur Aceh dilakukan secara transparan guna menjamin kualitas kepemimpinan di birokrasi Sebulu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan. Informasi terakhir, pendengar, Ramadan menjadi momen untuk saling berbagi antar sesama manusia. Fenomena berbagi dan menyantuni anak yatim terus mengalir setiap bulan suci di Aceh, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin dalam feature Ramadan sore ini. Bulan suci Ramadan di Kabupaten Bener Meriah selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Tidak hanya dipenuhi dengan lantunan ayat suci dan kegiatan ibadah, tetapi juga diwarnai dengan semangat berbagi yang tumbuh di tengah masyarakat. Dari komunitas, organisasi sosial, hingga kelompok kepemudaan, semuanya berlomba menebar kebaikan. Tradisi berbagi takjil dan menyantuni anak yatim seakan menjadi denyut nadi Ramadan di negeri penghasil kopi tersebut. Suasana hangat kebersamaan terlihat saat Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI wilayah Bener Meriah menggelar buka puasa bersama sekaligus menyantuni anak yatim. Kegiatan yang berlangsung sederhana itu justru terasa penuh makna. Ketua RAPI Bener Meriah Yuhda Asri mengatakan, kebersamaan seperti itu penting untuk menjaga kekompakan sekaligus mempererat persaudaraan antar anggota. Baginya, Ramadan adalah waktu terbaik untuk menguatkan solidaritas dan menghadirkan kepedulian kepada sesama. Ya, mudah-mudahanlah kebersamaan yang kita jalin malam ini dapat bersinergi dan berkesinambungan dan berkelanjutan sampai dengan akhir hayat kita tetap bersatu, tetap bersaudara, tapi itu bersaudara. Semangat berbagi juga datang dari komunitas Kijang Toyota Gayo atau Kitoga. Di bulan Ramadan tahun ini, mereka memilih menggelar karmida, buka puasa bersama, dan memberikan santunan kepada anak yatim. Ketua Kitoga, Yusra Al-Fatah mengatakan, kegiatan itu bukan hanya untuk mempererat kekompakan anggota, tetapi juga menjadi cara memperkenalkan Bener Meriah sebagai daerah yang ramah, aman, dan layak dikunjungi. Melalui kegiatan sosial, mereka ingin menunjukkan bahwa komunitas otomotif juga bisa hadir membawa manfaat bagi masyarakat.
Karena di dalam AD dan RT kita, organisasi ini punya bentuk salah satu tanggung jawab untuk membangun Gayo. Baik itu Bener Meriah maupun Aceh Tengah melalui pariwisata dan UMKM. Di tempat lain, kepedulian serupa terlihat dari Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Bener Meriah. Ratusan paket takjil dibagikan kepada pasien di Rumah Sakit Muyang Kute. Bagi mereka, Ramadan adalah momen untuk menghadirkan kebahagiaan, terutama bagi yang sedang menjalani perawatan jauh dari keluarga. Doa dan harapan kesembuhan mengiringi setiap paket takjil yang diberikan, sebagai penguat semangat bagi para pasien menjelang hari kemenangan. Ya, kita tahu ya, bulan Ramadan sebenarnya banyak orang ingin berkumpul dengan keluarga. Begitu juga hari raya ya, bagi pasien mungkin ini merupakan suatu suasana yang menyedihkan. Kami berharap mudah-mudahan penyakit mereka cepat sembuh, mudah-mudahan hari raya mereka bisa berkumpul dengan keluarga lagi, seperti itu. Tidak ketinggalan, anggota Pramuka Kuartir Cabang Bener Meriah juga turun ke jalan membagikan takjil. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun menjadi wujud nyata pengamalan Dasa Dharma Pramuka, yaitu rela menolong dan tabah. Fenomena berbagi takjil, santunan anak yatim, hingga buka puasa bersama yang terjadi di berbagai sudut Bener Meriah menunjukkan satu hal, bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang menumbuhkan empati, memperkuat silaturahmi, dan menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Di negeri kopi ini, tradisi berbagi seakan tak pernah sepi. Setiap Ramadan datang, kebaikan kembali tumbuh, menyatukan masyarakat dalam satu rasa peduli, rasa syukur, dan rasa persaudaraan. Alfi Sahrin, RRI Takengon. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.